Salam, selamat bertemu kembali di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan membahas mengenai control flow. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa dapat membuat program Java sederhana dengan menerapkan struktur control flow. Pembahasan yang kita lakukan pada pertemuan ini yaitu yang pertama membuat pengambilan keputusan dengan statement dan block, kemudian statement if, kemudian statement else. Selanjutnya memperpendek kode dengan matching dengan menerapkan statement switch. Ya, kita membahas bagaimana statement switch strukturnya, kemudian bagaimana ekspresi switch dilakukan. Kemudian kita akan menulis perulangan dengan while. Bagaimana itu statement while, ada juga statement while, dan perulangan tak terbatas atau infinite loop. Kemudian membangun perulangan for, ya, perulangan dengan for, dan ada juga perulangan dengan for each. Selain itu kita akan belajar mengontrol flow atau aliran program dengan percabangan. Ada juga dengan loop nested, ada menambahkan label opsional, kemudian pernyataan break, pernyataan continue, dan kita akan meninjau branching. Yang pertama, pernyataan atau statement control flow bertujuan untuk memecah aliran eksekusi dengan menggunakan pengambilan keputusan dengan menggunakan decision making dengan perulangan loop dan percabangan dan branching, sehingga memungkinkan aplikasi untuk mengeksekusi segmen kode tertentu secara selektif. Statement if adapun strukturnya adalah menggunakan if keyword disertai dengan kurung buka, ya, dengan parenthesis, ya, ditutup, kemudian dengan curly braces atau kurung kurawal. Kurung kurawal digunakan untuk jika ada multiple statement di dalam pernyataan. Jika tidak menggunakan atau single statement setelah if, maka dapat tidak menggunakan kurung kurawal. Sebagai contoh, di bawah kanan kita bisa lihat contoh if jika jumlah jam pada sehari yang digunakan atau jam, ya, sebelum jam 11, maka akan cetak good morning, ya. Kemudian akan melakukan increment misalnya dengan menggunakan account. Kemudian jika statement else, strukturnya adalah mirip dengan if tadi, dimulai dengan pernyataan if, kemudian ada boolean expression. Boolean expression itu mencerminkan ekspresi atau kombinasi logik yang akan menghasilkan kondisi true atau false. Jika pernyataan kondisi yang dimasukkan adalah true, maka dilakukan branching if true yang pertama. Jika selain dari branching is true yang pertama, maka dieksekusi pada bagian else. Nah, dimulai dengan kurung kurawal sebagai bagian opsional statement. Contoh dari statement else sebagai contoh berikut: jika jam pada suatu hari kurang dari 11, maka cetak good morning. Ada juga else if. Nah, jika kurang dari jam 15 atau jam 3, maka cetak good afternoon atau selamat siang. Selebihnya, jika selain jam 3, maka gunakan good evening. Kemudian menggunakan statement switch. Statement switch ini menggunakan pemilihan, ya. Dimulai dengan kata switch keyword, kemudian dimulai dengan variabel yang akan diuji. Ini bukan boolean expression tapi variabel yang akan diuji. Pengujiannya akan dilakukan pada bagian case, ya. Kemudian ada beberapa pengujian yang dilakukan. Jika pengujian yang case yang pertama, maka dimasukkan statement di antara
bagian case titik 2 kemudian diakhiri dengan break. Kemudian jika ada case yang kedua, maka diuji dengan dapat dilakukan lebih ya, dengan ekspresi multiple expression, dimasukkan statement, diakhiri dengan break. Untuk kondisi lain, maka dilakukan penentuan dengan default. Jadi kondisi-kondisi yang tidak di handle, tidak diuji dalam case sebelumnya. Sebagai contoh adalah kode di kanan sebagai fungsi mencetak hari dari sebuah minggu, kemudian melakukan dimulai dengan switch. Variabel yang diuji adalah day. Jika day ini adalah 0, ini dalam kasus ini berupa angka atau integer, maka cetak Sunday atau minggu, diakhiri dengan break. Kemudian jika pengujian berikutnya 1 dan seterusnya akan dicetak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jika angka day selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan dicetak bahwa angka tersebut, hari tersebut tidak valid, karena dalam kasus ini asumsi jumlah hari adalah 7, mulai dari 0 sampai 6. Jika lain dari itu, maka cetak invalid dan ditutup dengan break. Kemudian dalam Java 14, Java yang terbaru, ada ekspresi switch yang dikembangkan, yaitu langsung disambungkan dengan variabel optional assignment. Ini dimulai dengan ini semacam fungsi ya, switch yang mengembalikan hasil ya tanpa menggunakan break. Struktur setelah pengujian sama, dimulai dengan switch, dimulai dengan variabel yang akan diuji, kemudian dilakukan pengujian dengan case. Jika ada statement ya, maka dimulai dengan titik 2. Jika ada pengujian lain, maka dapat dimulai dengan tanda panah kurung kurawal. Jika ada multi statement, kemudian dilakukan statement, nanti yang akan dikembalikan ke keluaran ya, penerima hasil. Jadi apapun statement yang diberikan di sini sebagai hasil, maka akan dikembalikan sebagai inputan ya, inputan variabel yang didefinisikan. Sebagai contoh ini lanjutan seperti yang tadi, sehingga kita bisa menulis kodenya lebih singkat. Maka sebagai contoh, ini adalah variabel result yang akan menerima hasil pemilihan dari variabel day yang dikirim. Maka sebagai contoh, pengujiannya dengan 1, dilanjutkan dengan tanda panah hasil yang akan diberikan, nanti ditutup dengan titik koma. Kita tidak perlu menulis break di sini. Jadi ada penggantian di sini, jadi menggunakan tanda panah untuk Java 14, jika Java sebelumnya menggunakan tanda titik 2. Kemudian sampai default. Nah, setiap tanda panah ini akan menghasilkan jawaban yang akan dikeluarkan ya, melalui perintah sama dengan, dan untuk nanti diproses ke result. Begitu juga dengan contoh lain. Di Java 14 kita dapat melakukan pengujian dengan multiple evaluation. Misalnya variabel yang akan diuji dengan man, kita evaluasi dengan beberapa kondisi ya, case 1 atau 2 atau 3, maka tanda panah. Nah, ini kebetulan switch tidak mengembalikan, diminta untuk mengembalikan nilai, sehingga di sini tidak akan melemparkan kemanapun, karena di sini tidak ada assignment. Maka inilah langsung berupa penugasan statement yang berakhir langsung. Kemudian statement while adalah perulangan yang dimulai dengan kata while, kemudian diuji dengan
Boolean expression sebagai kondisi kapan sampai kapan kondisi tersebut dilakukan. Ya, selama kondisi ini benar, maka proses di dalam akan dilakukan terus-menerus. Dimulai dengan kurung kurawal untuk memulai statement dan kurung kurawal tutup untuk menutup statement. Sebagai contoh berikut ini, while, kemudian Boolean expression, ini adalah gabungan satu statement dikombinasikan dengan conjunction dan ini akan menghasilkan kondisi operasional logic Boolean. Jika kondisi ini terpenuhi, semisal room belly kemudian ada variable bit of cheese, selama kondisi ini positif maka akan di decrease sebagai contoh. Statement do while berbeda dengan statement while. Statement do while adalah melakukan terlebih dahulu baru kemudian memeriksa kondisinya. Berbeda dengan while tadi, dia akan memeriksa kondisinya dulu, jika tidak maka akan tidak dilakukan proses di dalam curly braces. Tapi beda dengan do, dia melakukan terlebih dahulu sampai batas limitnya sesuai. Sebagai contoh, ini adalah kondisi lizard adalah 0 selama benar, ya. Selama salah maka kondisi akan dilakukan. Nampaknya ini adalah kondisi yang unlimited, ya, karena selamanya akan, atau kondisi yang tidak akan dilakukan, maka karena sudah dilakukan terlebih dahulu, maka ini hanya melakukan perulangan sekali saja, kemudian baru di perintah, kemudian dicetak hasil sehingga menghasilkan 1 karena sudah ditambah terlebih dahulu. Jadi ini ibarat loop yang tidak berulang banyak, tapi sudah pernah dieksekusi 1 kali. Perulangan dengan for adalah statement yang langsung mencantumkan kondisi awal, kondisi akhir sebagai syarat, ya, kemudian operasi pengubahan untuk melakukan bagaimana langkah perulangan dilakukan. Sebagai contoh di samping ini adalah kondisi awal diinisialisasi i adalah 0 sampai i adalah kurang dari 10, dilakukan penambahan i, kemudian dilakukan operasi tertentu yang melakukan pencetakan nilai i. Nah, ini kebetulan tidak ditambahkan kurung kurawal karena body atau proses yang dieksekusi adalah single statement. Ini ada contoh lain yang menggunakan kurung kurawal dalam perulangan. Kemudian perulangan for each. Perulangan for each berbeda dengan for biasa, di mana tidak menggunakan inisialisasi dan increment, tapi langsung menggunakan data yang jenisnya collection atau yang memang struktur datanya jenis bisa array, list, atau bisa di iterator. Jadi struktur data tertentu yang memang berupa rangkaian. Selama rangkaian itu tersebut masih berisi, maka akan dilakukan perulangan. Sebagai contoh, rangkaian berupa array yang dikirimkan dalam names. Untuk for each, ini langsung mendeteksi jika di dalam variabel yang akan diuji sebelah titik 2 adalah collection, maka setiap elemen dari collection tersebut akan dijadikan variabel pada operasi pada body perulangan. Jadi yang menjadi parameter adalah sebuah rangkaian objek, rangkaian variabel sebelah kanan titik 2. Setiap elemen
satu elemen dari titik 2 akan dilakukan perulangan, apakah dari depan atau belakang. Kemudian satu elemen tersebut yang tiap diulang akan dilakukan operasi di dalam body function. Kemudian ada loop bersarang, semacam for di dalam for, adalah struktur perulangan yang lebih kompleks. Ini biasa digunakan untuk mengolah data yang tidak hanya satu dimensi, tapi dapat berupa dua dimensi. Sebagai contoh, for each berikut ini memproses array collection. Nah, jadi yang pertama akan memproses urutan ini, ya, urutan besar. Kemudian loop yang kedua akan memproses urutan kecil, urutan kecil, urutan kecil, elemen kecil. Nah, ini adalah strategi kita untuk memproses data yang multidimensi. Jika ada ternyata data yang ternyata 3 dimensi, dapat dilakukan dengan nested loop sampai 3 tingkat atau loop bersarang, ya, loop di dalam loop. Sebagai contoh, dapat dilakukan di sini. Loop tidak hanya for, tapi dapat berupa kombinasi perulangan lain, while dengan do atau while dengan for atau for dengan while dan lain sebagainya, karena untuk memproses perulangan yang multidimensi. Kemudian ada opsi lain dalam Java 14, jadi menggunakan label opsional. Label opsional digunakan sebagai kondisi untuk menunjukkan arah perulangan. Kemudian ada juga pernyataan break. Pernyataan break digunakan jika kita ingin menghentikan sebuah perulangan jika ditemukan kondisi khusus. Nah, ini sebagai gabungan terhadap nested loop tadi, ya. Jadi di sini terdapat perulangan, ya, perulangan yang bersarang. Kita memberikan label terhadap sebuah perulangan jika bersarang. Jika ditemukan sebuah kondisi ini, maka akan mengembalikan perulangan ke titik level perulangan yang mana. Jadi sebagai contoh di sini, jika ditemukan kondisi tertentu, diketahui di sini adalah dua buah perulangan. Yang pertama diberi label parent loop, yang kedua secara implisit dia adalah second loop, dilakukan perulangan. Kemudian ini sebagai contoh, jika dalam loop terjadi kondisi eksepsional, maka dia akan menghentikan loop terdekat dan menuju ke loop yang disebutkan. Nah, misalkan seandainya jika ada 3 level loop atau 4 level loop, kita dapat memilih, ya, loop yang akan dihentikan atau yang dituju. Setelah berhenti akan menuju loop yang mana. Pernyataan continue digunakan untuk melanjutkan loop tanpa kondisi tertentu. Jadi digunakan sama dengan menggunakan optional label. Ini biasa digunakan pada operational while. Jadi jika ditemukan sebuah kondisi pada loop tertentu, maka tidak melakukan operasi apapun, cenderung akan melakukan perulangan kembali. Contoh seperti ini. Jadi terdapat nested loop, di mana loop yang pertama diberi label, loop yang kedua tidak diberi label. Jika ditemukan kondisi tertentu, maka tidak akan menghentikan loop yang pertama, tapi langsung menuju ke loop yang diberi label sebagai tujuan. Berikut ini adalah ringkasan branching, yaitu ada
branching while, do while, kemudian for, kemudian switch. Masing-masing ada kelebihan kekurangan jika kita menggunakan sesuai studi kasus yang kita gunakan. Ada beberapa yang mensupport continue dan ada hanya satu yang mensupport yield. Untuk berlakunya kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan lakukan kuis. Terima kasih.